My
Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini kita boleh sama-sama bersyukur kalau kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang kepada Tuhan, beribadah di tempat kita masing-masing. Saya percaya setiap dari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama ungkapkan rasa hormat kita kepada Tuhan, kekaguman kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, serta syukur kami sematkan hanya kepadamu saja Tuhan Yesus, yang layak menerima semua yang terbaik dari kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan kita sama-sama katakan amin. Ya, mari saudara saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Seberapa banyak saudara yang rindu meresponi panggilan Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan ya saudara. Amin. Kita mau sama-sama berjalan dalam panggilan Tuhan. Amin saudara. Kita mau sama-sama katakan, ku jawab ya, ku jawab ya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia. Kita sama-sama katakan, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekarang adik-adik yang di rumah, sama-sama katakan dengan semangat ya, dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sama-sama katakan, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya. Mari saudara-saudara yang sudah meresponi panggilan Tuhan, kita sama-sama nyatakan kesetiaan kita sampai akhir. Setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai akhir, apakah balasanmu? Kasih setianya. Sekarang jemaat Tuhan yang di rumah, katakan setia-setialah. Setialah sampai akhir, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai akhir, apakah balasanmu? Untuk kasih setialah, setialah, setialah sampai akhir. Sama-sama katakan sekali lagi ya. Setia sampai akhir. Seperti siapa saudara? Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai akhir, apakah balasanmu? Kasih setia, setia, setia sampai akhir. Setia, setia, setia sampai akhir. Setia, setialah, setia, setialah, setia sampai akhir. Dengan salam-salam Tuhan kita. Amin. Mas saudaraku, kita mau puji Tuhan. Kita mau katakan urapannya hadir di sini. Amin. Amin. Haleluya. Urapannya hadir di sini.
Kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita percaya, kita dekat pada Tuhan. Kita tenang, saudaraku. Kita mau katakan lebih dari segalanya hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Demikianlah jiwaku Tuhan, begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Kata tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayang-Mu. Menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Bersama-sama tenanglah jiwaku. Haleluya. Tenanglah jiwaku, dalam naungan sayang-Mu. Menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Ya, setiap kami boleh mengikuti setiap rencana-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar rencana-Mu Tuhan boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Pas sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicara setiap kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh sampai pada setiap kami semua yang mendengar Tuhan. Dan itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Waktu saya serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan dengan roh dan kebenaran daripadamu. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan Tuhan Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami sembah. Tuhan, ini saatnya kami akan mendengar sebagian pada firman-Mu. Berbicara kepada kami firman Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami masing-masing Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus, urapan kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kuduskan ruangan dengan kuasa dari Yesus, kiri kanan muka belakang, atas bawah,
Kau telah sucikan dengan darah Yesus. Dan biar Roh Kudus mengambil alih di dalam mendengar sebagian pada firman-Mu. Hamba yang menyampaikan Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh yang kudus. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rahmadi dan juga jemaat Tuhan, pengerja Tuhan yang sudah mengundang saya untuk datang ke tempat ini untuk menyampaikan ke dalam firman Tuhan. Saya sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam depan kami. Saya mungkin sudah pernah kemari ya, terlupa berpuluh tahun yang lalu ya. Saya dengan, kalau nggak salah dengan Pak Jerry Wardana ya, yang ada di sini juga, tinggal di sini. Kalau tidak salah, saya minta maaf kalau saya salah ya. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, saya bisa bertemu dengan Bapak Pendeta Rahmadi dan juga pengerja-pengerja Tuhan di sini. Dan saya tahu semua adalah rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saya mengambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-16. Kalau saudara mempunyai Alkitab ya, kita akan buka dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ayat demi ayat ini, saudaraku. Saudara akan menyimak akan perkataan firman Tuhan ini. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, karena supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan lagi bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, saya sungguh diberkati oleh perkataan firman Tuhan ini, di mana kita tahu bahwa seorang hamba Tuhan Elia
dia diberikan Tuhan makan, diberikan dia minum, diberikan dia kecukupan dalam kehidupannya. Saudaraku, situasi dan keadaan di Sarfat sedang mengalami kekeringan sebab tidak turun hujan beberapa waktu lamanya, sehingga banyak orang-orang di Sarfat merasa, saudaraku, kurang untuk mendapatkan makan. Ya, situasi yang membuat keadaan sehingga orang-orang di Sarfat, saudaraku, mengalami susah karena kekeringan. Saya kira kalau di Indonesia, ya, ada kekeringan, banyak sawah-sawah atau padi-padi mungkin kurang untuk bisa memberikan untuk kita makan. Tapi kita bersyukur bahwa pemerintah kita pun juga mengimpor atau makanan atau beras dari luar negeri untuk Indonesia. Itu sebabnya, saudara, kita melihat di sini bahwa paling penting yaitu makanan. Ya. Nah, Elia pada saat itu, saudaraku, dia merasa sangat, saudaraku, haus, dan dia ingin supaya tenggorokannya, saudaraku, minum air, karena mungkin beberapa waktu lamanya dia tidak minum atau mungkin tidak makan. Tetapi, saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan selalu, saudaraku, memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Elia dipandang Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Demikian pun juga janda di Sarfat. Ya. Dan, saudaraku, kita lihat di sini bahwa Tuhan memperhatikan Elia dan janda di Sarfat. Makan dan minum adalah kebutuhan manusia untuk hidup, saudaraku. Kalau kita baca dalam ayatnya ke-10, kebutuhan inilah yang, saudaraku, menjadi pokok kehidupan daripada manusia. Tapi saat itu situasi yang mengakibatkan terjadi suatu kekeringan di Sarfat. Ya, saudaraku, itu sebabnya, saudaraku, kita tahu bahwa kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, perempuan di Sarfat ini, dia merasa putus asa. Dia merasa putus asa karena dia mempunyai anak perempuan. Dia mempunyai tanggungan, yaitu anak yang masih mungkin kecil, ya, yang memerlukan makan dan minum. Dan pada saat itu, saudaraku, mereka mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh mencekam dalam kehidupannya. Ya, dan mungkin mereka putus asa, membuat seorang tidak bergairah untuk hidup. Perempuan di Sarfat ini merasa putus asa pada saat itu. Kenapa, saudaraku? Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasannya. Memakan dan minum pun juga, saudaraku, mereka pun juga harus, saudaraku, mendapatkan dengan susah payah. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa, dia selalu memperhatikan orang-orang yang, saudaraku, yang dikasihinya. Tuhan tidak akan biarkan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, yang membuat seorang putus asa. Saudara, kalau kita lihat saat ini, ya, keadaan dunia sekarang ini sangat mencekam, ya, manusia. Kenapa saya katakan mencekam? Banyak orang, saudaraku, mulai bimbang, takut dengan apa, saudaraku? Dengan adanya virus corona ini. Virus yang, saudaraku, yang sederhana tetapi sangat menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai di Jakarta. Banyak orang-orang yang takut, banyak orang-orang, ya, mulai mencari cara supaya bisa selamat dengan berobat, dengan mencari sesuatu untuk dapat hidup lebih lama lagi. Ada banyak juga yang, saudaraku, mereka tergeletak karena virus penyakit corona ini.
Dan tidak main-main, saudaraku. Tidak main-main. Ya. Saya lihat, dan kalau saya lihat baca, khususnya saudaraku di Jakarta ini, ya, virus itu sangat mencekam, ya, keluarga-keluarga yang ada di Jakarta. Tapi bersyukur kepada Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, Dia melindungi, ya, Dia menyertai kita. Ya. Bahkan saudaraku pun juga, walaupun kita sudah setia kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh pada Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan juga terjadi. Ya. Tuhan izinkan juga terjadi. Saya melihat saudara-saudara saya yang ada di pelayanan di gereja GB Dakota, saudaraku. Ya, tempat ini juga sangat mencekam. Ya, apalagi masyarakat di Kota Baru Bandar Kemayoran. Karena baru-baru ini, saudaraku, berapa lamanya, 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, kita tidak ada kegiatan dalam gereja. Kenapa, saudaraku? Suasana atau keadaan di tempat di mana gereja ada di sana, saudaraku, mereka sangat ketakutan dengan virus ini, virus corona. Ya. Dan kalau saya dengar, banyak juga yang dikatakan mengalami, ya, menghadapi virus ini menghinggap dalam dirinya, sehingga mereka harus ke rumah sakit, dan mereka dirawat, dan bahkan juga ada yang sudah meninggal. Ya. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tahu persis, saudaraku, ya, Dia tahu persis bahwa Dia menyelamatkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh, ya, percaya kepada Dia, sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Sebab itu, saudaraku, kita melihat bahwa perempuan atau seorang janda ini, dia putus asa, dia ketakutan. Karena apa, saudaraku? Karena tidak bergairah dalam hidup, ya, karena mengalami, ya, situasi kekeringan, mengalami, saudaraku, mungkin tidak mendapatkan makan yang cukup. Tetapi, saudaraku, kita melihat sini bahwa Tuhan yang setia kepada hambanya Elia, Tuhan yang setia kepada janda yang di Sarfat itu, saudaraku, ya, Tuhan perintahkan kepada Elia untuk ke janda Sarfat itu. Dan, saudaraku, Tuhan berikan makan kepada Elia dan juga janda di Sarfat itu, saudaraku, sehingga mereka bisa hidup, mereka bisa mendapatkan apa yang Tuhan mereka dapatkan dari Tuhan, pemberian itu makan dan minum. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan tahu persis, Tuhan tahu kesanggupan, kemampuan, ya, pada janda di Sarfat maupun juga Elia. Demikian pun juga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Dia tahu persis bahwa kita pun juga, ya, mempunyai keterbatasan dalam hidup ini. Kemampuan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, saudaraku, Dia mengenal akan orang-orang yang mengandalkan Dia, orang-orang yang mengasihi Dia. Dia perhatikan semua itu. Terus, sebab, saudaraku, jangan kita melepaskan, ya, keyakinan kita, iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah juru selamat, Dialah penolong kita, dan Dia satu-satunya yang dapat memberikan pada kita apa yang kita inginkan, asalkan kita mau taat dan setia, juga melakukan akan firman Tuhan. Saudaraku, kita butuh seorang memberi semangat, mengingatkan kita mencari Tuhan. Sebagaimana, saudaraku, Elia, dia memberikan semangat kepada janda yang ada di Sarfat, saudaraku, memberikan tuntunan, ya, memberikan gairah untuk hidup.
Supaya apa saudaraku? Supaya janda ini tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, di dalam situasi keadaan dunia ini sekarang ini, saudaraku, yang sangat, saudaraku, mencekam, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Dan sekarang, saudaraku, kalau saya mendengar berita, apalagi di televisi, di YouTube, Jakarta ini termasuk terbesar, ya, virus corona, ya, virus corona ini, Jakarta. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan selalu melihat, melindungi, memberkati akan orang-orang yang selalu taat dan setia kepada Dia. Itulah sebabnya, saudaraku, kita perlu taat, kita perlu selalu mengasihi Tuhan, karena Dialah yang menolong kita, Dia memperhatikan kita, Dialah juru selamat, saudara dan saya. Ya. Tidak ada agama yang dapat menolong kita, tidak ada nabi pun juga yang bisa menolong kita. Hanya satu, adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, penolong kita. Dan Dia satu-satunya, saudaraku, memberikan pada kita jalan keluar menghadapi segala kesulitan, mengalami segala apapun juga yang kita hadapi. Saya bersyukur pada Tuhan karena kita bisa melihat, ya, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Ya. Saya sungguh melihat, saudaraku, gimana keadaan dunia sekarang ini. Itu pun juga, saudaraku, banyak manusia yang berteriak, banyak manusia yang mengeluh, banyak manusia yang merasakan ketakutan. Karena apa, saudaraku? Karena mereka takut kalau mereka menghadapi virus yang mematikan ini. Tetapi kita takut, saudaraku, kita perlu Tuhan sebagai juru selamat kita, penolong kita. Kita bersandar pada Dia. Dan kalau kita bersandar pada Dia, saudaraku, kita tenang-tenang saja, saudaraku. Kita tidak usah mengalami apapun juga. Kenapa, saudaraku? Dia sudah menanggungnya semua. Kenapa, saudaraku? Dia sudah menanggung semuanya. Apapun juga dalam dunia ini untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan, jikalau gereja-gereja saat ini sedang juga, ya, mengalami, ya, di mana mereka berkurang untuk mengadakan ibadah. Dan mereka mulai membatasi ibadah-ibadah, ya, untuk berjumlah sekian orang, jumlah berapa orang. Ya. Karena apa, saudaraku? Karena virus ini. Tapi kita percaya virus ini kita dapat tanggulangi. Kita dapat, boleh katakan, mengalahkannya hanya dengan iman pada Tuhan kita Yesus Kristus, hanya dengan berharap pada Tuhan. Kalaupun juga kita akan diserang, kita percaya Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Terus sebab, saudaraku, kalau saya melihat bagaimana, kembali lagi pada Elia dan janda di Sarfat itu, Tuhan memberkati Elia, ya, dan juga janda di Sarfat ini, ya, mereka boleh hidup, mereka boleh menikmati berkat Tuhan di sepanjang situasi keadaan, ya, yang sedang, saudaraku, ya, mengalami kekeringan. Dan saudaraku, Nabi Elia, janda di Sarfat itu dipelihara Tuhan. Ya. Banyak orang mungkin di dalam dunia ini, saudaraku, mengeluh, berteriak. Ya. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak punya iman pada Tuhan. Ya. Saudaraku, mereka lari mungkin kepada manusia, minta tolong pada manusia, minta tolong dengan kekuatannya, dengan keuangannya, untuk bisa
mendapatkan keselamatan, tetapi kita punya keselamatan melalui Yesus Kristus. Tidak pakai uang, tidak macam-macam saudaraku, tetapi cukup dengan percaya pada Dia, yakin pada Dia. Dialah penolong kita, dialah juru selamat kita satu-satunya. Sebabnya saudaraku, saya bersyukur sampai detik ini mempunyai Yesus yang luar biasa. Saya bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan saya, keluarga, ketuku, istri, anak cucu hamba saya, saudaraku. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Tuhan berkati juga gereja Tuhan yang ada di Kota Kemayoran. Saudaraku, walaupun jemaat kami hanya sedikit, tetapi saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan juga memberkati mereka. Mereka luar biasa, mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan telah tanamkan firman kepada jemaat Tuhan yang ada di Dakota, sehingga mereka pun juga hanya bersandar pada Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saudaraku, yang dipimpin oleh hambanya Pak Rahmadi, Tuhan juga berkati, Tuhan pimpin, ya. Apalagi Pak Rahmadi, ya, kita sudah umur sampai sekian tahun, masih tetap juga melayani untuk pekerjaan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ya mungkin kita tidak bisa buat apa, saudara. Tapi karena Tuhan, Tuhan selalu menyertai, ya, kehidupan kami. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta, ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman pada sore hari ini. Karena saudaraku, saya tahu satu hubungan antara hamba-hamba Tuhan itu perlu penting untuk saling berhubungan erat, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku bahwa Tuhan memberkati gereja Tuhan Taman Aris ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan Taman Aris ini lebih heran lagi. Dan saya percaya bahwa hari-hari ke depan kita melihat jikalau Tuhan sudah perluas gereja ini, ya, dan Tuhan juga akan menambahkan banyak jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan, untuk haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan juga di tempat ini diberkati Tuhan, ya. Tuhan berkati, ya, supaya tetap setia, tetap selalu setia kepada Tuhan sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Dan saudaraku, kita tetap setia kepada Dia. Sebab satu kali kelak kita akan ditanya kepada Tuhan, apa yang engkau telah perbuat selama di dalam dunia ini? Apa yang engkau telah perbuat untuk kerajaan surga? Ya. Satu kali kita akan dimintai pertanggungan jawab. Dan Tuhan mau juga supaya kehidupan kita tetap menjalankannya dengan kekudusan, dengan sungguh-sungguh setia, dan juga takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia tidak lama lagi akan datang. Setelah kita lihat keadaan dunia sekarang ini, sangat mengecam, sangat, boleh dikatakan sangat, ya, mereka ketakutan dengan hidup ini. Tetapi saudaraku, kita percaya, bagi kita orang yang percaya pada Dia, tidak pernah dipermalukan, tidak pernah ditinggalkan. Kenapa saudaraku? Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengenal saudara saya, Tuhan yang mengerti saudara saya. Kemampuan kita walaupun terbatas, Dia berikan kita kemampuan selalu saudaraku setia kepada Dia, bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita, Dialah perlindungan kita. Saya bersyukur, terima kasih lagi kembali saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Rahmadi, jikalau saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun sangat terbatas, tapi apa yang saya dapat perbuat, itulah yang saya dapat lakukan. Karena saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan juga harus, ya,
menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan yang Tuhan berikan pada saya, yaitu pekerjaan yang sangat mulia sebagai hamba Tuhan. Saya juga bersyukur pada Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit bahwa sebenarnya saya sewaktu masih muda, masih kecil atau masih muda, ya, saya tidak ingin menjadi hamba Tuhan. Ya, ini satu kesaksian. Kenapa, saudaraku? Karena orang tua saya, ya, waktu dari Ambon dia ke Makassar, kami masih kecil, ya, kehidupan kita sangat boleh katakan kekurangan, makan dan minum kurang, karena kita baru pindah dari Ambon ke Jakarta dan bapak saya harus melayani gereja, ya, di Makassar, saudaraku. Dan dari situ mulai orang tua saya merintis dari mulai nol sampai sekarang ini ada gereja di sana dan pindah ke Jakarta. Saudaraku, saya melihat bagaimana perjuangan orang tua saya, dan kita pun anak-anaknya tadinya tidak menginginkan untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa menjadi hamba Tuhan itu, ya, boleh katakan tidak enak, ya, makan dan makan. Karena saya rasakan sendiri sebagai anak hamba Tuhan. Ya. Tetapi saya melihat bagaimana kegigihan orang tua saya, ketekunan orang tua saya, saudaraku. Setiap hari dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pimpinan Tuhan, dia minta supaya Tuhan memberkati rumah tangganya, bahkan juga menuntun orang tua saya untuk memimpin jemaat di Makassar, saudaraku. Ya, dari mulai beberapa orang dan sampai menjadi gereja, dan bahkan sampai sekarang, saudaraku, dia tinggal kerja sana dan kembali ke Jakarta. Saudara, kita lihat banyak, ya, yang dia kondor, yaitu hamba-hamba Tuhan, menjadi luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena satu keinginan orang tua saya untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Sebabnya, saudaraku, saya kalau melihat itu semua perjuangan orang tua saya, saudaraku, luar biasa Tuhan pakai mereka. Tuhan juga mendidik kami, anak-anaknya, untuk, saudaraku, melihat bagaimana tuntunan Tuhan. Saya pernah, saudaraku, saya bersaksi, pernah pada waktu orang tua saya, dia baru melayani pekerjaan Tuhan, ya, beberapa hari, 2-3 hari, kami tidak makan, ya, tidak ada apa-apa. Adik saya yang sekarang dia pegang gereja GBI Cilandak Fatmawati, saudaraku. Dia sekarang jadi gembala sidang di sana. Ya, dia menangis. Karena apa, saudaraku? Karena dia merasa kelaparan. Belum ada makanan yang masuk dalam perut. Pada waktu ayah saya pertama merintis, ya, di Makassar dan juga Jakarta. Tetapi sudah lihat bagaimana orang tua saya, mereka tetap teguh, ya, tetap teguh, setia kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan apa terjadi, saudara? Kita lihat saat ini, ya, tadinya kami anak-anaknya tidak mau jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan panggil satu persatu, satu-satu, saudaraku, menjadi hamba Tuhan, dan semuanya melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk adik saya yang ada di Cilandak Fatmawati, dia mengembalakan gereja, ya, dan dipimpin oleh ayah saya. Dia meneruskan pelayanan di sana, saudaraku. Dan saya sendiri, saya bersyukur Tuhan percayakan saya untuk gereja yang ada di Kemayoran, Dakota. Saudaraku, Kemayoran, Dakota tidak gampang, tidak mudah, saudaraku. Oh, saudara, pertama kali saya masuk di situ, kami tidak dapat izin untuk buka gereja di situ. Bahkan beberapa kali dipanggil oleh Perumnas atau aparat negara supaya tutup gereja itu. Tapi puji Tuhan, kami tetap selalu setia, percaya. Apa yang Tuhan sudah buka, tidak satu pun juga manusia bisa tutup. Kenapa, saudaraku?
Itulah janji Tuhan, aku menyertai engkau. Ya, walaupun dengan kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan angkat kita. Dan sampai detik ini, saya bersyukur kepada Tuhan, kalau saya masih bisa, dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Melayani maupun juga istri serta anak kami pun juga ikut turut melayani pekerjaan Tuhan. Saya melihat juga anak-anak daripada Bapak Neter, ya, Rahmadi, anak-anaknya juga ikut melayani pekerjaan Tuhan. Sama dengan anak saya juga di gereja, dia pegang organ, dia juga ikut melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan melihat semua, ya, apa yang dari orang tua saya, cucu saya pun juga sampai detik ini kita mengasihi Tuhan dengan apa yang dapat kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu saja kesaksian saya, dan saya percaya pada sore hari ini saya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun dengan cara yang sederhana dan penuh dengan kekurangan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua mengartikan firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengar tentang janda di Sarfat ini. Tuhan sudah menolong, Tuhan memberkati, bahkan sampai pajak hilang, tetap Tuhan pelihara. Saya bersyukur, itulah janji Tuhan menyertai saya dan saudara sampai pada kesudahan. Ya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur kepadamu jikalau pada sore hari ini Tuhan, dengan banyak kelemahan kekuranganku Tuhan, ku dapat lagi menyampaikan di dalam firman-Mu Tuhan, karena saya percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan di dalam kami mengiring kepadamu. Kekuatannya sungguh-sungguh memberikan kami kemampuan untuk menjalankan kehidupan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan yang Kau berkati hamba-Mu Pak Rahmadi Tuhan sebagai gembala sidang tempat ini, yang Kau berkati juga di dalam pembangunan gereja ini Tuhan. Cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Kau berkati jemaatnya Tuhan, yang Tuhan yang Kau percayakan itu digembalakan oleh Rahmadi, yang Kau rapi dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Saya percaya Tuhan bahwa gereja Tuhan tempat ini sungguh luar biasa Tuhan, yang Kau berkati, bahkan yang Kau lebih lagi nambah-nambahkan jiwa-jiwa untuk datang kepadamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih anugerah-Mu dan kami semua, dan juga pengerja-pengerja Tuhan yang juga melayani tempat ini. Engkau berkati Tuhan. Oh, biar Tuhan Engkau melihat kesetiaan anak-anak-Mu dari masih muda, dan Tuhan sampai Engkau tuntun mereka, Kau datang kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tempat yang maha kudus, tempat yang maha mulia. Saya percaya Tuhan, Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan dan tubuh daripada Pak Rahmadi, agar dia tetap selalu Tuhan Yesus dengan setia, oh, mengasihi akan pekerjaan yang kudus di tempat ini. Berkati jemaatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seluruhan doaku yang kusampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Emil Berhitu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Selanjutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan untuk mendukung proses renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan.
Informasi mengenai renovasi gedung gereja akibat runtuh dapat diperoleh pada Diakon Gunawan dan Diakon Harwanto. Mohon dukungan doa untuk proses renovasi yang masih berjalan. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diakon Francisca atau Saudari Maria. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari ini, Minggu 19 September pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Dan informasi pemberian dan penggunaan dana diakonia dapat diperoleh pada saya, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Terima kasih untuk setiap dukungan Bapak Ibu Saudara. Informasi, pertanyaan, dan pendaftaran baptisan air dapat menghubungi saya atau Saudari Maria. Selanjutnya dimohon setiap jemaat untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi. Dan mari kita tetap giat dalam beribadah, berdoa, berpuasa, dan membaca Alkitab agar tidak keluar dari tuntunan Tuhan. Obituari. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Marta Tuhumuri, ibu dari Bapak Elvis Tuhumuri, ibu mertua dari Ibu Dewi Ruri, nenek dari Saudara Jerry, Saudara Jefta, Saudari Jessica, dan Saudara Jonas pada hari Rabu 15 September 2021 dan telah dimakamkan di TPU Petamburan pada hari Kamis. Saya mewakili keluarga besar GBI Taman Aries mengucapkan turut bersimpati dan sepenanggungan atas berpulangnya Ibu Marta. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Randy pada tanggal 13 September, Saudara Nanda Christian Tusang dan adik Kenesha Natania Iskandar pada tanggal 14 September. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sudah kita diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita datang sungguh-sungguh untuk percaya kepada Dia, Dia Allah sumber segalanya dalam setiap kehidupan kita. Suami saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian Immanuel, karena Allah beserta dengan setiap kita. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Engkau adalah Bapa kami dan Yesus Kristus, Juru Selamat, Roh Kudus
roh pendamping, roh kuasa, roh penghibur. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini, pendeta Beritu. Yang memberitakan bagaimana sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu, pencipta langit dan bumi, bagaimana Dia berkekurangan. Mungkin susah makan, kurang biaya hidup. Itu adalah hamba Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saya pun sebagai yang disebut hamba Tuhan pernah berkekurangan. Waktu mau dihabiskan di kulkas ini oleh pendeta Sordoko untuk menjadi pendeta GBI Taman Aries. Saya berlutut di muka. Sepatu saya kelihatan oleh jemaat bolong. Hamba Tuhan mau dihabiskan. Dan bukan itu saja, keluarga saya tidak makan selama beberapa waktu. Tidak ada makanan. Itu adalah kami, hamba Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah atas hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Kau bukakan juga 3 bintang langit atas jemaat-Mu ini. Buka Tuhan, dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami sehat. Amin. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan Yesus yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang
Tuhan.